Rekan dengar teman FM Bina Sudah berada kembali kita seperti biasa di gelaran Rabu dan Kamis dengan program Talkshow Tanah Laut Menyapa, yang mana hari ini kita sudah kedatangan dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Tanah Laut. Ya, rekan dengar Tutung Pandang FM, saat ini di studio kami telah hadir narasumber kita Bapak Dr. Hewan Muhammad Taufik. Selamat pagi Pak. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah. Pak Dokter Hewan saja dimanggilnya ya. Pak Taufik Pak ya? Iya silakan. Oke. Dan rekan dengar Tutung Pandang FM, hari ini kita bersama dengan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan karena berkaitan dengan peringatan Hari Rabies Sedunia ya, yang beberapa hari yang lalu juga Dinas Peternakan memberikan pelayanan terkait peringatan Hari Rabies ini Pak ya. Baik, sedikit bercerita dulu nih Pak tentang Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, apa aja sih yang dikerjakan di Dinas Peternakan Pak? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk semua pendengar Tutung Pandang FM. Alhamdulillah pagi ini kita masih diberi kesempatan untuk bisa bertemu ya, meskipun hanya melalui udara. Ya, jadi kami sampaikan terkait dengan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan. Jadi sebagai gambaran umum, kita di dinas ada 3 bidang dan 1 sekretariat. Nah, salah satu bidang yang ada adalah bidang kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner, pasca panen dan pengolahan hasil. Nah, itu yang berkaitan langsung dengan segala kegiatan yang berhubungan dengan kesehatan hewan dan juga kesehatan masyarakat veteriner. Nah, itu jadi salah satu bidang yang ada di Dinas Peternakan Kesehatan Hewan adalah bidang Keswan, Kesmafet, pasca panen dan pengolahan hasil. Gitu Pak ya. Ada satu yang agak-agak kurang familiar di telinga saya Pak, yang apa tadi? Veteriner ya? Ya, Kesmafet. Nah, Kesmafet atau kesehatan masyarakat veteriner adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan kesehatan hewan yang berdampak pada kesehatan manusia. Nah, sebagai contoh seperti ini, kita hari ini akan membahas tentang rabies. Rabies adalah satu kegiatan yang ada di seksi Kesmafet. Karena rabies adalah penyakit zoonosis yang bisa menular dari hewan ke manusia. Kepada manusia. Ya, jadi segala sesuatu yang berkaitan dengan kesehatan hewan dan kesehatan manusia itu ada di ranah Kesmafet. Salah satu pelayanan yang sering dilakukan dari Dinas Peternakan ini, peternakan hewan kepada masyarakat itu apa tuh Pak? Yang paling sering? Yang paling sering ya untuk terkait dengan pelayanan kesehatan kita ada kegiatan vaksinasi ya. Untuk ternak besar kita ada vaksinasi sembrana, vaksinasi penyakit ngorok. Nah, untuk penyakit yang hewan kesayangan, kucing, anjing, kita biasa melaksanakan kegiatan vaksinasi rabies. Gratis Pak? Gratis. Tempat pelayanannya di mana Pak? Jadi untuk vaksin rabies kita melaksanakan pelayanan di klinik. Kita ada klinik di kantor. Selain itu kita juga tidak menutup kemungkinan untuk pelayanan ke lapangan. Jadi kalau masyarakat misalnya mengendaki untuk dilakukan pelayanan vaksinasi, bisa mereka langsung menghubungi ke dinas atau petugas peternakan kita setempat ya, untuk bisa dilaksanakan vaksinasi rabies. Nah, cuman harapan kita kalau bisa dikumpul ya, kalau memungkinkan. Jadi biar kita tidak door to door sekaligus ya, memungkinkan itu. Ya, terkait rabies ini Pak, jatuhnya kan tanggal 20 September tadi ya Pak ya. Kemarin ya Pak ya. Dan kita melihat keterangan di sini Pak, angka kematian akibat rabies di Indonesia ini masih cukup tinggi. Yakni 100 banding 156 kematian per tahun. Dan dengan tingkat kematian hampir 100%, dan ini menggambarkan rabies masih ancaman bagi kesehatan masyarakat. Nah, terkait rabies ini Pak, tentunya sangat berdampak apa yang mungkin yang menjadi bisa menular ke manusia hingga mengakibatkan kematian ini Pak. Nah, jadi gini, memang rabies ya, kalau kita dibilang tadi kematian 100% memang benar ya. Jadi kalau sudah kena rabies tidak ada apa istilahnya obatnya ya? Kemungkinan sembuh obat tidak ada. Jadi makanya rabies hanya bisa dicegah. Soalnya kalau sudah kena rabies, nah sudah tidak bisa diobati. Ibaratnya misalnya orang dirawat karena rabies ya, itu bukan menunggu sembuh, menunggu proses kematian. Maka dalam kasus rabies yang terjadi di manusia atau istilahnya Lisa itu ya, itu dalam kaitan terkait kejadian itu proses menuju kematian itu yang sangat menyedihkan kalau kita melihat. Karena pada saat orang yang terkena positif rabies, dia akan mengalami susah menelan, ya kan? Dia takut air, dia takut gelap. Jadi itu yang menjadikan kenapa rabies itu artinya perlu kita waspadai. Nah, seperti tahun ini dalam Hari Rabies Dunia ya, kita ada temanya adalah Fact Not Fear. Artinya apa? Kita kembangkan, kita sebarkan masyarakat bahwa
rabies itu seperti ini loh. Jadi jangan sampai mereka termakan hoax ya. Jadi jangan sampai terjadi juga ketakutan bahwa rabies itu bisa dicegah, bisa diberantas ya dengan informasi-informasi yang benar. Nah, jadi makanya melalui media ini juga kita berharap nanti masyarakat bisa mengetahui rabies itu seperti apa sih, bagaimana penanganannya. Nah, karena apa? Tidak hanya dari sisi hewannya, nanti sisi orang yang tergigit juga harus ditangani dengan baik. Nah itu. Jadi alhamdulillah kita sudah ada koordinasi dengan Dinas Kesehatan. Jadi begitu ada kasus gigitan di manusia, dari pihak Dinas Kesehatan mereka menangani pasien yang digigit, dari dinas kita akan menangani hewan yang gigitnya. Nah, jadi kita akan berkolaborasi terkait dengan itu. Ya. Baik Pak, sebelum kita membahas lebih jauh tentang rabies ini Pak ya, untuk prevalensi rabies sendiri di Kabupaten Tanah Laut seperti apa Pak? Jadi alhamdulillah untuk Tanah Laut memang daerah endemis ya, tapi sampai sekarang kita belum pernah ada kasus di manusia. Jadi terakhir kita ada kasus di manusia pada bulan Desember ya tahun 2019, tapi alhamdulillah dengan penanganan yang baik ya 2019. Itu bisa sembuh. Nah, dan untuk kasus-kasus selanjutnya begitu ada gigitan akan kita tangani. Nah, jadi kita juga pesan kepada masyarakat begitu ada kasus gigitan tolong jangan langsung dimatikan. Hewannya jangan dimatikan karena itu ada istilahnya kita masa observasi. Jadi karena apa nanti akan terkait juga dengan penanganan di manusianya, di korbannya. Jadi begitu ada anjing yang menggigit, kita harapkan bisa dikurung anjing itu, anjing atau kucing yang dikurung ya, akan kita observasi selama 14 hari atau 2 minggu. Karena anjing atau kucing yang positif rabies dia dalam jangka 2 minggu itu dia akan mati. Setelah menggigit? Ya, setelah muncul gejala pertama. Seperti itu. Nah, jadi misalnya dia hari ini muncul gejala, nanti 14 hari ke depan kalau dia memang positif rabies, itu dia akan mati. Nah, harapan kita dengan kita observasi, nanti akan ada tindak lanjut ke penanganan di manusia. Karena begitu ada kasus gigitan, itu akan harus dicuci kan? Dicuci dengan air mengalir, dengan sabun selama 15 menit. Setelah itu akan ditindaklanjuti dari teman-teman di kesehatan dengan melaksanakan VAR. VAR dilaksanakan pada hari ke-0 pada saat gigitan disuntik, kemudian hari ke-7. Nah, nanti hari ke-21 akan disuntik lagi. Harapan kita dengan nanti melaksanakan observasi, begitu sudah meninggal atau mati anjingnya, berarti kan sudah positif. Positif rabies. Nah, berarti VAR-nya ketiga harus dilaksanakan. Oh, seperti itu. Kalau misalnya sampai hari ke-14 anjingnya tetap sehat, berarti kan negatif rabies, berarti untuk VAR yang ketiga tidak usah dilakukan. Nah, kita berarti bisa hemat di sisi itunya. Iya, berarti ini ya Pak ya, kita juga kita sebagai tenaga penanganan terhadap kasus rabies ini juga tidak selalu beranggapan bahwa setiap gigitan itu rabies ya. Artinya kita kalau dalam hukum itu ada praduga tak bersalah Pak ya terhadap hewan ternak ini. Kalau kita lihat ada anjing yang atau kucing yang sifatnya dia membela diri. Misalnya anjing beranak, anjing makan, anjing tidur tuh cenderung dia akan melawan kalau kita ganggu. Nah, itu harus kita bedakan. Jadi tidak semua gigitan pasti rabies. Iya. Ciri-cirinya nih Pak supaya kita bisa mengenali bahwa ternak tersebut mengidap rabies atau tidak nih? Ya, ciri-cirinya seperti apa? Untuk yang umum kita ketahui untuk hewan yang terkena rabies, terutama anjing ya, karena kita di kucing jarang sekali menemui di tempat kita rata-rata anjing. Pertama mereka jadi ganas. Ganas dalam artian dia tidak mengenal lagi siapa pemiliknya. Misalnya itu anjing saya, dia nggak kenal lagi dengan saya. Begitu saya panggil atau saya mendekat dia langsung menyerang. Itu. Kemudian juga dia cenderung mencari tempat yang dingin dan lembab. Nah, kemudian juga dia jadi fotofobia, jadi dia takut dengan sinar, makanya dia cenderung dicari tempat lorong gitu, gelap-gelap ya. Seperti itu. Nah, biasanya dia juga terjadi hipersalivasi atau liur yang menetes. Nah, itu yang sering paling banyak kita lihat seperti itu. Apa hubungannya dengan penyakit gila Pak? Kenapa? Penyakit gila kata anjing gila. Iya, anjing gila ya rabies itu. Ada yang menyebut anjing gila, ada rabies itu. Oh iya, nah jadi ada beberapa ciri tadi Pak ya yang bisa dikenali oleh pemilik hewan peliharaan terutama di mana hewan peliharaannya itu ketika tiba-tiba menjadi ganas, kemudian dia lebih suka dingin dan lembab, kemudian takut sinar dan hipersaliva seperti itu, sering ngumpet-ngumpet mungkin hewan ternaknya perlu diwaspadai Pak ya bahwa itu jangan-jangan dia sudah tertular rabies seperti itu. Untuk penularan rabies sendiri terhadap ternak itu biasanya melalui apa Pak? Jadi gini, kalau untuk penularan rabies itu melalui gigitan ya, bisa juga cakaran yang jelas atau melalui liur yang terkena mukosa kita.
Nah, jadi sebenarnya rabies itu penyakit yang berbahaya, cuman gampang sekali untuk dihindari. Misalnya ada yang anjing positif rabies, selama kita tidak tergigit, mukosa artinya mata, hidung kita tidak terkena liur, kita aman. Beda dengan penyakit lain, misalnya seperti flu burung. Kita nggak tahu kan ketularan dari mana. Kadang, lah kalau rabies selama itu ada anjing, misalnya anjing gilanya di situ, anjing rabiesnya. Kita di sini nggak tergigit, nggak akan kena. Makanya itu jaga jarak Pak ya. Nah, Pasti jaga jarak sih kalau saya ya. Agak takut juga kalau lihat anjing itu. nih. Jadi penularannya lewat gigitan seperti itu. Hewan ternak sendiri Pak, seperti apa kok dia bisa sampai tertular rabies? Nah, jadi gini, tadi saya sampaikan bahwa biasanya anjing yang positif rabies, dia akan menggigit apa yang dia lihat. Jadi dia misalnya ya kayak ada batu digigit, kayu digigit, atau ternak yang di sekitarnya diserang, nah seperti itu. Jadi makanya kita harus waspada terhadap anjing-anjing menunjukkan gejala seperti itu. Nah itu yang harus kita waspadai. Jadi kayak ke saraf otaknya Pak ya. Nah, benar. Jadi memang untuk virus rabies yang di sana saluran saraf pusat. Jadi makanya pada kasus yang yang parah itu ada sampai lumpuh anjing, dia paralisa, dia ada di kelumpuhan, sama dengan orang. Jadi makanya dianggap gila karena apa? Susunan saraf pusatnya yang diserang. Makanya begitu ada kasus, apalagi kalau gigitan itu daerah-daerah yang peka, yang banyak saraf ya, misalnya sekitar kepala, daerah atas, bagian atas tubuh, atau di ujung-ujung jari, ini kan sarafnya banyak. Itu akan lebih berbahaya dibanding dengan gigitan yang di kaki atau daerah-daerah paha, itu akan lebih aman. Artinya resikonya lebih kecil dibanding dengan gigitan yang daerah kepala atau daerah ujung-ujung jari ini, di mana saraf lebih banyak. Gitu. Oke, nah tidak hanya pada anjing Pak ya, tetapi juga rabies ini bisa terjadi pada hewan peliharaan lainnya seperti kucing dan juga kera. Nah terutama kucing nih Pak, masyarakat kita kan banyak melihara kucing. Nah kucing ini kan cenderung dia lebih dekat dengan manusia Pak ya. Kalau anjing mungkin ya memang kita jaga jarak ya sama anjing ya, karena takut gitu, karena dia termasuk memang agak sedikit ganas mungkin untuk hewan peliharaan dibandingkan kucing. Nah tetapi kalau kucing ini kan lebih familiar, rasanya lebih dekat dia dengan pemiliknya. Apakah tanda-tanda rabies terhadap kucing itu juga sama seperti yang terjadi pada anjing tadi? Iya, tandanya sama, cuman sampai saat ini alhamdulillah kita belum pernah menemukan di tanah laut ya kasus yang kejadian di kucing sangat minimal, hampir tidak pernah kita temui. Ya, jadi tentunya ini bukan artinya terus kita lengah enggak, karena bahwa HPR atau hewan penular rabies ya salah satunya kucing, dan kita lihat ya berdasar data survei kami ya tahun 2019 kita ada survei untuk HPR atau hewan penular rabies, kucing di tempat kita sekitar 80.000 ekor Pak ekor, ya? Luar biasa. Jadi itu hasil pendataan kita berdasar dengan survei. Ya, jadi harus sekali itu. Nah itu kan artinya bahwa banyak sekali kan, ya meskipun belum ada kasus, paling enggak kita antisipasi. Jadi kita tetap melaksanakan vaksinasi kucing. Termasuk seperti kemarin yang kegiatan dalam rangka hari rabies ya di dinas, memang dominan kucing yang melaksanakan vaksinasi. Iya. Karena lebih banyak kucing yang dipelihara. Banyak kucing ya, lebih dekat dengan manusia. Animo masyarakat Pak kemarin gimana Pak untuk? Alhamdulillah untuk animo masyarakat sangat besar ya, sangat antusias. Jadi kemarin kita selain melaksanakan vaksinasi ya, kita juga melaksanakan sterilisasi. Ya. Jadi kita istilahnya ovariohysterektomi atau kebiri ya? Kebiri atau ya kebiri pada kucing betina. Ya memang kita kemarin kita buka kesempatan untuk anjing dan kucing. Cuman kebetulan yang mendaftar ada kucing sejumlah 20 ekor. Nah itu jadi kita selain anjing, kucing, ya mungkin musang juga bisa. Artinya kita vaksin. Ya, jadi ada tapi jarang ya pelihara musang ya. Musang ini termasuk hewan liar istilahnya, bukan peliharaan, tetapi dia bisa sudah dipelihara ya, tetap aja naluri predatornya masih ada. Iya, benar. Balik lagi nih Pak, kayaknya ini merupakan satu hal yang cukup menarik untuk bisa kita sampaikan kepada masyarakat, mengingat mungkin masyarakat kita belum terlalu familiar Pak ya tentang kasus rabies ini, terutama kepada hewan-hewan ternak peliharaan mereka. Bahkan ada yang bilang mitos. Ada yang bilang mitos. Oh, seperti itu. Benar ya Pak ya? Iya.
tidak percaya. Namun pada kenyataannya masyarakat kita dulu juga sudah pernah familiar dengan istilah seperti yang disampaikan rekan Iwan tadi, anjing gila seperti itu ya. Nah itu sebenarnya adalah rabies. Nah ini yang perlu kita klarifikasi dan perlu kita jelaskan kembali kepada masyarakat akan berbahayanya kasus rabies ini. Kata Pak Taufik tadi, kalau tidak ditangani dengan baik maka kita hanya menunggu kematian pada orang yang terkena gigitan rabies tadi, Pak ya. Oke. Terkait penyakit rabies ini, Pak, kepada hewan peliharaan nih kan ada vaksinasi, Pak ya. Nah mungkin himbauan untuk yang memelihara ternak seperti itu, Pak, untuk vaksinasinya jangka waktunya seperti apa, berapa kali vaksinasinya, apakah setelah dia 1 kali dapat vaksinasi sudah cukup atau nanti ada booster lagi sekian tahun dia harus vaksinasi lagi seperti itu. Iya, mungkin itu harus disampaikan, Pak. Dengan Moderna. COVID ya. Baik ya. Jadi terkait dengan vaksinasi rabies ya, bahwa HPR saya bilang tadi ya, hewan penular rabies ya, anjing, kucing, kera wajib divaksinasi rabies ya. Jadi kapan vaksinasi dilaksanakan? Vaksinasi dilaksanakan minimal umur 3 bulan. 3 bulan. 3 bulan bisa divaksin. Nah, nanti kita ulang setahun sekali. Setahun sekali. Setahun sekali. Berarti dia berkala, Pak ya, setiap tahun harus vaksinasi seperti itu. Vaksin. Nah, jadi itu perlunya untuk apa? Meningkatkan kekebalan antibodi protektif terhadap kalau sampai terjadi gigitan ya. Misalnya kucing, anjing kita sudah divaksin, dia digigit anjing yang terkena rabies, dia akan punya kekebalan, dia tidak akan tertular seperti itu. Jadi intinya rabies ini hanya menular melalui gigitan dan mukosa tadi, Pak ya, mukosa melalui salivanya tadi. Oke. Terkait vaksin ini, Pak, di Disnakeswan sendiri kesediaan vaksinnya bagaimana nih, Pak? Alhamdulillah sampai sekarang kita cukup. Jadi kalau selama kita ada, artinya stok kita cukup, kita akan gratiskan. Gratiskan. Nah juga kita berpesan seperti ini. Sering kadang di masyarakat kita mempunyai anggapan seperti ini ya, bahwa setelah divaksin anjingnya jadi nggak galak. Nah itu sebenarnya kita logikakan dengan vaksinasi di anak-anak atau di kita sendiri lah, yang kemarin vaksin COVID. Nah pasti setelah vaksin kan ada reaksi kan, reaksi post vaksinasi, misalnya ada yang meriang, ada yang demam, macam-macam. Nah seperti itu juga di hewan. Jadi harapan kita setelah divaksin tolong ya dipelihara, dikurung, karena ada beberapa masyarakat kita yang mempunyai kebiasaan berburu. Nah mereka keberatan kalau anjingnya divaksin, karena apa, setelah itu jadi nggak ganas, nggak mau nggak mau ngejar seperti itu. Karena mungkin dia lagi nggak enak badan, Pak ya. Sebenarnya harapan kita setelah divaksin tolong dijaga kesehatannya, ya misalnya diberi vitamin, diistirahatkan dulu, jangan langsung disuruh bekerja. Ya sama seperti kita juga, habis vaksin kan masih rasa nggak enak badan. Jadi mungkin itu adalah reaksi vaksin terhadap tubuhnya untuk membentuk kekebalan tadi, Pak ya, sehingga kayak manusia juga nih, hewan kita juga akan merasakan nggak enak badan, makanya mungkin jadi nggak ganas, tapi itu hanya sementara, Pak ya, hanya beberapa hari proses pemasukan vaksin dengan tubuh, reaksi post vaksinasi tadi. Nah, jadi jangan takut ya rekan dengar Tuntung Pandang FM untuk memberikan vaksin kepada hewan peliharaan Anda. Yang pasti itu semua untuk menjaga kesehatannya, dan yang penting agar bisa terhindar dari rabies tadi. Kita juga akan aman seperti itu ya dalam memelihara hewan ternak. Dan mungkin untuk vaksin ini terus sendiri, Pak, apakah itu dari Indonesia sendiri yang made in-nya ataupun dari impor? Karena saya pernah baca bahwa dari impor lebih oke atau gimana itu, Pak? Nah, kalau vaksin kita memakai kebanyakan dari Pusvetma. Jadi ada UPT pusat ya di Kementerian Pertanian memproduksi vaksin, ada di Surabaya Pusvetma. Kita memakai produk dari situ. Alhamdulillah sampai sekarang cukup protektif, artinya apa? Kekebalan yang timbul dari vaksin itu cukup bagus. Nah, jadi kita tidak minded harus dari luar, enggak ya. Karena sebenarnya prinsip vaksinasi itu akan lebih baik kalau dari isolat yang lokal. Sesuai dengan daerah, daerah seperti itu. Itu karena akan lebih protektif, karena sesuai dengan kondisi di lingkungannya seperti itu. Jadi kita pakai dari Pusvetma. Dan yang terpenting gratis, Pak ya. Gratis kalau dari Disnakeswan. Iya, karena kan biasanya lihat ya impor katanya yang artis biasanya kan vaksinasinya dari luar negeri, klinik-klinik yang mahal-mahal ya. Kalau untuk di klinik-klinik mungkin bisa jadi dia ada.
vaksin dari luar, atau mungkin ada beberapa vaksin yang untuk 4 penyakit. Ya, jadi kalau kita tidak menyediakan di dinas, hanya vaksin khusus rabies. Khusus rabies mungkin saja. kalau di praktek swasta itu ada. Ya. Cuman yang kita utamakan di dinas adalah vaksinasi rabies. Nah, ini juga ini informasi penting bagi masyarakat kita. Kalau untuk vaksinasi rabies ke Disnakeswan aja, gratis ya. Iya, lumayan ya. Lumayan. Kalau untuk vaksin yang lain yang tidak disediakan di Disnakeswan, mungkin silakan untuk memvaksin hewan peliharaannya itu mungkin ke klinik-klinik kesehatan hewan seperti itu, Pak ya. Oke, selama Pak Taufik berprofesi sebagai dokter hewan nih Pak, udah berapa lama Pak? Saya di Dinas Tanah Laut mulai tahun 98. Selama itu Pak ya, sudah menjadi dokter hewan. Nah, ada kasus yang menarik nggak nih Pak selama Bapak menjadi dokter hewan ini terkait terkait hewan-hewan ternak atau hewan peliharaan ini? Tidak hanya tentang rabies nih Pak, mungkin ada penyakit-penyakit hewan peliharaan yang lain. Jadi kemarin kasus yang cukup menarik bagi kita ya, kita sempat nangani dengan teman-teman di dinas adalah kasus gigitan pada kera. Nah, jadi ada kera, dia masih kecil, ya, dia diserang kera dari luar, kera rial. Jadi dia sampai sobek di daerah rahangnya ini. Ya, waktu itu dengan keterbatasan yang ada di dinas, kita upayakan kita jahit, ya kita reposisi. Jadi ada beberapa tulang yang hancur kita buang. Alhamdulillah sekarang sudah sembuh, sudah sehat ya. Sekarang ada di mana keranya nih Pak? Jadi yang pemiliknya ada di Desa Bumijaya. Seperti itu. Jadi waktu itu kita juga nggak bayangin. Jadi mereka masih kecil banget, masih belum banyak bulunya kan itu. Jadi dia diserang kera liar, sobek di daerah sini, daerah sekitar bawah mata, sampai rahangnya itu patah. Jadi akhirnya kita sama teman-teman kita upayakan, yang penting nyambung dulu, nanti nggak tahu bentuk sembuhnya gimana, karena keterbatasan alat kita juga. Artinya bener kita sambung. Alhamdulillah kemarin belum lama ini dibawa ke kantor untuk vaksinasi. Alhamdulillah sehat. Cuman ya itu tadi bentuknya jadi agak lucu. Jadi unik Pak ya. Karena bagian rahangnya sudah sebagian kita potong. Baik. Oke, jadi itu ya salah satu hal yang menarik selama Pak Taufik berprofesi sebagai dokter hewan di Kabupaten Tanah Laut Pak ya. Nah, terkait kesehatan hewan sendiri, bagaimana sih Pak menurut Bapak nih? Bagaimana sih kesadaran masyarakat kita terkait kesehatan hewan peliharaan mereka Pak? Jadi kalau untuk kesadaran masyarakat ya, semakin kesini semakin meningkat. Karena apa kita lihat ya, jadi kita di dinas punya klinik ya. Jadi klinik ada, meskipun kita belum melayani rawat inap, cuman untuk rawat jalan kita lakukan. Alhamdulillah animo masyarakat sangat tinggi. Ya, itu tidak hanya untuk vaksinasi, mereka mungkin ada yang gangguan kesehatan pada hewan kesayangannya, mereka bisa bawa ke kantor. Nah, jadi alhamdulillah trennya semakin meningkat ya. Jadi ini tentunya menjadi tantangan bagi kita di dinas untuk lebih meningkatkan kualitas layanan di dinas ya. Jadi pelan-pelan kita lengkapi peralatan yang ada di dinas. Nanti insya Allah kalau untuk kastrasi tadi dibilang untuk steril anjing, kucing, betina kita sudah bisa laksanakan dengan baik. Nah, untuk pelayanan yang ada di klinik nih udah dipromosiin belum nih Pak? Jangan-jangan masyarakat masih banyak yang belum tahu nih kalau di Disnakeswan ada klinik nih. Sebenarnya karena kita belum punya perda ya terkait dengan aturan pemanfaatan klinik, jadi sementara masih kita usulkan ke bagian hukum untuk bisa jadi perda, jadi nanti jadi sumber PAD, harapan kita seperti itu. Ya. Jadi sekarang masih ya subsidi lah setengahnya, jadi harapan cuman trennya semakin gini sudah semakin banyak masyarakat. Jadi biasanya sementara dari mulut ke mulut mereka. Jadi ternyata ada yang datang karena informasi dari ini ya. Harapan kami nanti ke depannya kita bisa lebih kembangkan klinik itu. Oke. Nah, terkait kesehatan hewan nih Pak, selain pelayanan yang ada di klinik Pak mungkin ada upaya-upaya lain yang dilakukan di Disnakeswan, misalnya mungkin semacam sosialisasi atau mungkin ada penyuluhan-penyuluhan kepada masyarakat yang dilakukan edukasi. Nah, apa aja tuh Pak ada tuh dari Disnakeswan? Jadi kalau terkait dengan upaya kita untuk lebih meningkatkan layanan ya, kita kan punya 4 poskeswan ya di Tanah Laut ya. Kita punya poskeswan di Kecamatan Tagisung, Kecamatan Batu Ampar, Kecamatan Panyipatan, dan terakhir di Kecamatan Kuro. Nah, itu mereka punya tugas masing-masing untuk bisa membina di kelompok di wilayah
kerja mereka masing-masing. Nah, tentunya tidak hanya tadi pelayanan klinik hewan, tapi juga ternak besar, ternak ruminan, sapi, kambing seperti itu mereka. Nah, mereka melakukan pelayanan di samping mereka juga melakukan sosialisasi terkait dengan misalnya di daerah kita tidak hanya hewan kesayangan aja, ada ternak besar. Ternak besar itu apa saja penyakit yang sering menyerang, yang menular, bagaimana sih sistem pemeliharaan itu menjadi tanggung jawab kami semua. Di samping dari kami bidang Keswan, ada bidang-bidang lain cukup membackup bidang produksi, bidang usaha, semua itu. Nah, jadi artinya tentunya semua kegiatan kita libatkan UPT kita. Kita punya tenaga penyuluh kesehatan hewan juga mungkin Pak? Kalau istilahnya paramedis ya. Nah, paramedis ada kita di tiap poskeswan kita ada paramedis. Nah, itu yang akan membantu tugas kepala poskeswan yang dipegang oleh tenaga medis. Oke, jadi masih terbatas kepada para medis Pak untuk tenaga penyuluh sepertinya seperti misalnya penyuluh KB itu kan lumayan banyak tuh orangnya setiap desa tuh. Belum ada kalau di Kabupaten Tanah Laut. Jadi artinya masih merangkap mereka yang jadi petugas pelayan Keswan yang melakukan penyuluhan dan mereka belum artinya belum spesifik, cuman artinya semua kegiatan mereka laksanakan merangkap itu. Oke, nah mungkin juga ini bisa jadi informasi juga buat masyarakat kita, terutama yang ada di Kecamatan Takisung, Batu Ampar, Panyipatan, dan juga Kurau ya. Kita punya pos kesehatan hewan di sana, jadi nggak usah jauh-jauh ke Playhari Pak ya. Manfaatkan poskeswan yang ada di wilayah Anda, mungkin juga untuk kecamatan-kecamatan terdekatnya bisa memanfaatkan, karena di sana juga bisa memberikan pelayanan untuk kesehatan hewan Anda. Untuk vaksinasi sendiri di poskeswan bisa Pak? Bisa dilaksanakan. Bisa juga dilaksanakan ya. Termasuk rabies ya Pak? Bisa rabies bisa dilaksanakan. Nah, cuman kalau untuk kegiatan yang bersifat operasi mungkin dipusatkan harus di kabupaten Pak ya, harus di klinik. Oke. Ya, peralatan kita belum lengkap semua di sana. Ya, untuk prosedurnya sendiri nih Pak, perlu kita sampaikan juga ke masyarakat. Gimana sih prosedurnya supaya hewan peliharaan saya bisa dapat pelayanan kesehatan gitu. Kalau ke puskesmas kan biasa datang daftar atau mungkin harus punya kartu BPJS gitu. Nah, untuk Keswan sendiri gimana nih Pak? Nah, kalau untuk pelayanan di tempat kita Bu, ya misalnya kalau yang di poskeswan, mereka bisa langsung menghubungi poskeswan atau kontak personnya kan ada di poskeswan. Ataupun kalau misalnya di klinik di tempat kita, silakan datang langsung ke klinik. Ya, jadi tidak perlu daftar duluan. Kecuali kalau memang artinya operasi, itu kan nggak bisa langsung datang ya. Jadi harus kita bikin janjian dulu karena harus kita persiapkan dulu. Misalnya kayak kucing atau anjingnya yang mau disteril, itu harus dipuasakan dulu kan. Jadi kita harus bikin janjian dulu. Kapan akan dilaksanakan karena terkait dengan proses kesiapan dari hewannya itu sendiri kan harus kita puasakan seperti itu ya, seperti itu. Jadi kalau terkait dengan mekanismenya cukup langsung datang ke dinas atau menghubungi petugas yang misalnya kalau di poskeswan, hubungi petugas yang ada di poskeswan untuk dilaksanakan pelayanan. Jadi nggak ada syarat-syarat khusus Pak ya, cukup datang aja, yang penting ada kontak deh sama petugasnya gitu. Dan punya hewan ya. Dan punya hewan ya, terutama. Kalau nggak punya hewan gimana nih gitu. Nah, terkait untuk hewan peliharaan sendiri Pak, apakah dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan itu ada semacam pendataan atau mungkin registrasi lah Pak ya untuk hewan-hewan peliharaan? Artinya semacam ini ada kucing yang dipelihara rekan Iwan, ini ada kucing yang dipelihara saya. Jadi Disnak Keswan itu melakukan pendataan atau registrasi untuk hewan-hewan ternak peliharaan dari masyarakat kita. Ada seperti itu nggak Pak? Jadi kalau sampai sejauh itu belum kita punya. Jadi kita paling punya pendataan terkait mereka yang datang ke klinik. Nah, biasanya kan kita catat pemilik siapa, jenis hewan apa, umur berapa, dan artinya indikasi sakit, diagnosa apa itu kita ada. Jadi cuman yang sebatas yang mereka datang ke klinik. Jadi kalau tadi terkait survei kita hanya mengetahui sekitar jumlah kisaran. Jadi artinya kalau sampai detail itu siapa itu belum sampai ke situ. Iya. Mungkin kedepannya bisa kali Pak ya. Nah, mudah-mudahan bisa. Ini kan terkait juga nanti terhadap bagaimana upaya kita dalam rangka meningkatkan kesehatan hewan ternak atau hewan peliharaan seperti itu. Nah, jadi silahkan yang punya hewan ternak mungkin mendaftarkan hewan peliharaannya sehingga kita punya data dan untuk melakukan pemetaan terhadap hewan-hewan ternak yang ada di Kabupaten Tanah Laut gitu ya, hewan ternak dan peliharaan. Luar biasa sekali rekan dengar Pandang MM untuk kesehatan hewan dan ternak ini memang mungkin satu hal yang belum terlalu antusias di masyarakat kita ya, mengingat masyarakat kadang-kadang juga punya hewan peliharaan kayak kucing itu
bukan sesuatu hal yang mungkin diniatkan atau mungkin bukan merupakan suatu cita-cita seperti itu Pak ya. Tapi ini merupakan sekedar hobi mungkin atau karena memang kesayangan. Nah, sehingga bahkan ada yang mahal-mahal ya. Ya. Jadi hobi gitu ya. Berbeda dengan ternak mungkin kayak sapi karena dia mengandung nilai ekonomi di sana sehingga itu lebih terorganisir sepertinya Pak ya. Nah, untuk sepengetahuan Bapak nih di Tanah Laut sendiri ada nggak sih Pak organisasi atau semacam perkumpulan pecinta hewan peliharaan gitu? Sudah mulai ada di Tanah Laut ya. Jadi mereka biasanya kerjasama dengan para dokter hewan praktek. Mereka artinya ada beberapa momen ya seperti misalnya nih kemarin yang hari rabies. Selain kita melaksanakan di klinik, kita juga bekerja sama dengan beberapa dokter hewan praktek. Nah, mereka juga melaksanakan vaksinasi gratis seperti itu. Jadi ada cat lover mulai ada di tempat kita. Oh, sudah ada cat lover, luar biasa sekali. Aku lover. Kalau menurut aku nih Wan ya, sebenarnya sih kalau kucing ini ya kita juga suka sama kucing soalnya ini. Kalau dia dipelihara dengan baik, kemudian juga gizinya kita perhatikan dengan baik, dia juga bisa cantik, bisa imut gitu. Nggak perlu harus beli Angora yang mahal atau Persia yang mahal kali Pak ya. Gitu. Jadi yang penting kesehatannya terjaga, gizinya kita pelihara juga, kemudian juga kebersihan tubuhnya juga kita perhatikan, dia juga bisa jadi hewan peliharaan yang sangat menggemaskan seperti itu. Iwan sendiri suka hewan peliharaan apa? Tidak pernah, saya suka ikan aja. Ikan koi ya? Ikan koi. Dia suka ikan koi. Oke, baik. Iya, sulit juga tuh. Oke. Rekan dengar Tuntung Pandang FM, sudah banyak hal yang kita bincangkan di pagi hari ini, terutama terkait adanya kasus rabies ya, yang mana pada pagi hari ini narasumber kita Bapak Dr. Hewan Muhammad Taufik itu sudah memberikan penjelasan kepada kita semua rabies itu apa dan seperti apa penanganannya, kemudian langkah-langkah apa saja yang harus kita lakukan untuk mewaspadai penyakit tersebut. Kiranya dalam Tanah Laut Menyapa kita di pagi hari ini informasi yang kita sampaikan ini bisa bermanfaat bagi masyarakat kita. Namun sebelum kita akhiri bincang-bincang kita pagi hari ini, mungkin ada closing statement Pak yang ingin disampaikan kepada para pendengar kita. Himbauan juga. Ya, terima kasih para pendengar Tuntung Pandang FM semua. Jadi sekali lagi kita sampaikan ya bahwa rabies tidak perlu ditakuti, cuman kita tidak boleh sembrono juga ya. Jadi artinya rabies bisa kita cegah kalau kita tahu bagaimana penanganan dengan baik ya. Yang jelas vaksinasi semua ternak atau hewan kesayangan kita yang itu merupakan HPR atau hewan penularan rabies. Ya, jangan lupa vaksinasikan anjing, kucing dan kera kita. Ke klinik ataupun ke poskeswan ataupun ke dokter praktek, silahkan. Mana yang paling dekat dengan domisili Bapak Ibu sekalian, silahkan. Kemudian juga yang perlu kita waspadai, begitu ada gigitan, langsung lakukan cuci tangan dengan air yang mengalir selama 15 menit dengan sabun. Itu sudah banyak membantu. Jadi di tempat gigitan Pak ya? Iya, di tempat gigitan dicuci itu. Kemudian upayakan anjing atau kucing yang menggigit untuk bisa ditangkap, dikurung dan segera lapor ke petugas. Jangan dimatiin. Jangan dimatikan karena apa? Kita ada masa observasi. Ya, harapan kita nanti apa? Dengan observasi itu kita tahu bahwa anjing atau kucing itu positif rabies atau tidak. Karena begitu dia positif dalam jangka 2 minggu dia akan mati. Kalau dia tidak positif dia akan tetap hidup. Nah, jadi kita hindari jangan sampai anjing atau kucing yang bersalah dia gigit karena terkejut atau karena diganggu langsung dimatikan karena dia nggak rabies. Nah, jadi harapan saya seperti itu. Jadi begitu ada kasus gigitan segera lakukan penanganan kepada korban gigitannya dan juga pada anjing penggigitnya. Laporkan ke puskes untuk korban gigitannya, laporkan ke dinas untuk yang menggigitnya. Jadi kita masing-masing punya porsi untuk menangani itu. Oke. Dan dengan tidak mematikan hewan yang menggigit itu juga merupakan salah satu langkah untuk menentukan pengobatan terhadap korban gigitan seperti itu. Baik, rekan dengar Tuntung Pandang FM, hal yang menarik yang kita sampaikan di pagi hari ini terkait rabies ini mudah-mudahan bisa menambah
menambah wawasan dan juga pengetahuan bagi masyarakat kita, mengingat cukup banyak hewan peliharaan yang ada di Kabupaten Tanah Laut dan hampir seluruh masyarakat kita punya hewan peliharaan, terutama kucing seperti itu. Baik, terima kasih Bapak Dr. Hewan Muhammad Taufik Pak ya atas informasi yang sudah disampaikan di pagi hari ini, dan mungkin kita akan bisa bertemu kembali di edisi lainnya dengan informasi-informasi yang lainnya. Oke, baik rekan dengar Tuntung Pandang FM, sampai di sini dulu Tanah Laut Menyapa kita pagi hari ini bersama dengan Bapak Dr. Hewan Muhammad Taufik dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan. Tetap stay tune bersama kami di 102,3 FM. Saya Eta. Saya Iwan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.